Bisa diterima nggak? Sebetulnya diterima atau tidak karena kami ada Pak laporan. Kades tuh guys, yang kayak kacamata ada suara. Kan saat itu kedengaran Ya, waktu itu kan kita bicara ke depan sekarang ini. Dan kita nggak izinkan. Tolak ukurnya udah. Sepertinya ucapan Bapak Kepala Desa di depan Bapak Dedi tidak sinkron dengan alat bukti video amatir sebelum terjadinya pengerusakan musyawarahnya. Menurut keterangan klien kami, Kapolsek Cidahu, Polres Sukabumi, sempat turun ke lapangan juga, dan bahkan bukannya dia menenangkan, jadi ada indikasi seolah-olah memprovokasi, seolah-olah gitu loh. Karena polisi ngejerat mereka dengan pasal berlapis. Kalau dikumulasi, ancaman hukumannya bisa nyampe 8 tahun penjara. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, kepala desa yang nangis-nangis mewek-mewek di hadapan Kang Deddy Mulyadi kemarin. Semua omongan yang dia sampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan, Bapak Gubernur, kembalikan kerusuhan warga kami, kembalikan kerusuhan warga kami toleransi. Dan teman-teman perhatikan pernyataan manusia ini. Pernyataannya ini adalah pernyataan yang salah, ya. Kembalikan kerusuhan, masa diulang lagi kerusuhan? Jelasnya yang sebenarnya adalah kembalikan supaya warga kami kondusif kembali, bukan kembali dirusuhi. Ini omong kosong. Apa yang dia sampaikan di depan Kang Deddy Mulyadi adalah kontradiksi dan bohong-bohongan. Saya menduga kepala desa ini RT dan termasuk Kapolsek setempat tersebut adalah mereka ada di balik semua kejadian ini. Ya, mereka ada di balik kejadian ini. Oleh karenanya, mari kita tonton apa yang disampaikan oleh si pemilik rumah langsung terkait dengan kejadian. Bahkan kepala desa, RT, dan Polsek ada kejanggalan dari pernyataan-pernyataan mereka. Mari simak video yang berikut ini. Gimana tidak ada suara keluar gitu loh. Ya kan? Ya kalau tidak ada suara, kita kan bisa buat nggak ada suara keluar itu. Ya kita siap aja. Ya kan? Tidak ada suara keluar kan? Bisa diterima nggak? Sebetulnya diterima atau tidak karena kami ada Pak Kades laporan. tuh guys, yang kayak kacamata ada suara. Kan saat itu kedengaran Ya, waktu itu kan kita bicara ke depan sekarang ini. Coba kalian lihat guys, Pak Kades dalam video itu pakai kacamata hitam dia. Kemarin telah ngadap sama Pak Deddy, pura-pura nangis dia. Kembalikan keresahan warga kami katanya. Ngomong aja udah nggak jelas. Kembalikan keresahan warga kami ya. Kalau lu mau resah lagi, lu suruh aja orang di sana bawa motor geber-geber, ada mobil lempar, ya kan, kembalikan keresahan. Seharusnya kembalikan kerukunan warga kami, itu masuk akal. Pak Deddy, saya ingin warga saya kembali damai, masuk akal itu. Ini kembalikan keresahan warga kami. Kalau orang banyak berbohong ya begitulah guys. Nggak nyambung gitu apa yang diiniin. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Kita izinkan karena itu mungkin keluar dari sini. Lebih dari satu mobil kita nggak izinkan. Tolak ukurnya udah ke sana. Sepertinya ucapan Bapak Kepala Desa di depan Bapak Dedi tidak sinkron dengan alat bukti video amatir sebelum terjadinya pengerusakan musyawarahnya. Nah, di dalam video amatir ini, itu guys. Makanya saya kepala ulangin desa videonya ini yang pakai guys. kacamata membiarkan orang yang di sampingnya mengatakan tidak boleh ada 2 mobil atau 3 mobil, hanya boleh 1 mobil, tidak boleh ada pengeras suara karena mengganggu. Dan ini sudah sangat mengganggu masyarakat. Kita korelasikan lagi. Di depannya Pak KDM, Bapak Kepala Desanya mengatakan kami mencintai toleransi, kami berbineka tunggal ika. Bapak, alat buktinya sudah jelas itu video amatirnya. Bapak diem. Harusnya Bapak sebagai kepala desa waktu itu menengahin. Tahu tugasnya sebagai kepala desa apa. Bapak ngeles, Tuhan itu menunjukkan bukti langsung Bapak. Lesan Bapak itu tidak sesuai dengan ucapan Bapak. Sangat meresahkan desa kami dengan peristiwa tersebut. Karena Bapak tidak melaksanakan tugas. Dan polisi juga pro hanya kepada satu agama.
tidak netral, tidak tahu dasar hukum yang mengatur Betul. toleransi antara umat beragama, dasar hukum yang mengatur tentang melaksanakan ibadah itu diatur dalam undang-undang pasal berapa. Walaupun di sana mayoritas, selama kita memiliki KTP Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia, kita berhak. Kalau itu menggunakan rumah kita sendiri, ranah pribadi kita sendiri. Masa kita udah di rumah sendiri masih berdoa dan bernyanyi puji-pujian juga dilarang, diatur-atur. Kecuali rumah itu pemiliknya agama Muslim, disalahgunakan untuk kebaktian dan retreat, baru kalian komplain. Apa dasar hukum kalian mengatur orang untuk mengadakan retreat dan melarang orang untuk ibadah nyanyi-nyanyi? Namanya lebih dari 5 orang. Kan pasti rame, harus pakai pengeras suara. Kenapa dilarang-larang? Kalian pagi, siang, sore, malam aja kami tidak pernah larang. Gimana itu ya? Kalau itu agama kalian, pasti udah di demo berjilid-jilid. Makanya harus adil. Supaya tahu Indonesia ini diatur oleh hukum, ada undang-undang yang mengatur. Kalau anarkis terlalu fanatik sampai menghancurkan rumah pribadi orang, ada salib dijatuhkan, saking takutnya melihat salib. Apa salahnya salib itu di rumah pribadi orang? Kecuali rumah itu pemilik rumahnya itu agama Islam, baru kalian komplain ini rumahnya rumah pemilik agama Kristen. Kalian kenapa kepanasan? Dari mana dasarnya kalian bilang mencintai toleransi? Itu sudah jelas-jelas anarkis. Udahlah, diterima saja, hukumannya ringan kok. Itu hanya untuk efek jerah. Supaya kalau ada orang mau jadi kompor, provokator untuk daerah tertentu yang mayoritas, supaya tahu ada dampak hukum. Karena di Indonesia ini paling gampang diadu domba ini masalah agama, masalah suku. Jadi, sebagai petugas pemerintah, perpanjangan tangan presiden, pemerintah, menteri agama, kepala desa harusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya bahwa setiap orang yang berada di desa tersebut berhak menjalankan ibadah. Bukan seperti itu, diem aja. Kamu kan diajari undang-undang, dikasih tahu aturan, dikasih tahu fungsinya sebagai kepala desa. Dari mana dasarmu mengatakan kamu mencintai toleransi? Sedangkan ada di podcastnya Uya saya dengar katanya di situ hanya boleh satu agama saja, tidak boleh agama lain. Udah itu dilarang membuat LP. Apa itu? Alangkah lucu sekali dramamu, Bapak. Tuhan sangat cepat memberikan bukti ucapan Bapak di depan KDM itu tidak sesuai. Makanya tidak ada kebohongan yang sempurna, Bapak. Tuhan pasti menunjukkan alat bukti dan polisi harus tahu benang merahnya. Pasti ada orang di balik belakang semua peristiwa ini. Pasti ada petinggi di balik peristiwa ini. Makanya mereka berani melakukan hal seperti ini. Mereka kira seperti yang lalu-lalu, cukup minta maaf, tidak diurus sama polisi karena takut tidak bisa lagi tinggal di tempat tersebut gitu. Makanya pemilik rumah itu tidak akan melaporkannya ke polisi, cukup menerima permintaan maaf. Tidak segampang itu. Kalian terlalu kebiasaan melakukan itu. Makanya harus ada efek jerah, penjara. Biar kalian rasakan Indonesia ini negara hukum, negara berdasarkan Pancasila, bukan syariah Islam, bukan satu agama saja di Indonesia ini. Setuju. Ada banyak agama di Indonesia ini yang diakui negara, dan menteri agama dan aparat pemerintah harus adil, jangan berat sebelah. Oke? Kita hidup di Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama. Walaupun di situ mayoritas, kita menghormati adat yang berlaku, tapi jangan mengikut campurin urusan rumah pribadi orang. Oke? Itu rumah orang, rumah sendiri, tanah sendiri. Kenapa dicampurin untuk melakukan ibadah? Sama seperti kalian pengajian, yasinan. Kalau agama lain ikut campur, kalian komplain gak? Ya dikomplain. Demo berjilid-jilid pasti. Di penjara, penistaan agama pasti. Ini cuma laporan pidana biasa kalian dilaporkan. Oke? Semoga polisi menyimpulkannya. Oh, saya aja bukan polisi tahu.
Ya kan Bapak? Makanya jangan banyak drama. Dramanya ketahuan kan Pak? Bodoh sekali, aktingnya nggak pinter. Ini polisi yang nanganin siapa sekarang? Polres Sukabumi. Polres Sukabumi ya, bukan di Polsek itu lagi ya. Iya. Polres Sukabumi saya pikir pasti mereka melakukan pengembangan penyelidikan dan pasti dari situ diambil informasi siapa provokator atau utamanya, dan menurut saya ya Kapolsek pun itu harus dipanggil. Kami mempertimbangkan untuk membuat laporan propam kepada Kapolsek itu, dan juga kepala dusun kepala desa dan RT itu harus dipanggil karena mereka juga yang jadi pemicu utama awalnya kan. Nah, tapi ada berita juga nih, Kemenham, Kementerian HAM, Hukum Hak Asasi Manusia jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu Sukabumi. Ini saya ambil dari berita, dan ini dari Instagramnya Abraham Sejaya, dan ini pada pernyataannya Abraham, sangat disesalkan ketika staf khusus Kemenham justru membuat pernyataan yang seolah-olah membela para pelaku intoleransi dalam kasus perusakan rumah singgah. Nah, saya setuju, saya setuju sama Abraham maksudnya, bukan saya setuju sama Kemenham, saya tidak setuju sama Kemenham. Jadi harusnya Kemenham ini jadi garda terdepan dalam membela hak asasi manusia dengan menjamin kebebasan beragama. Betul. Ya kan? Dan saya tidak membenarkan, kita tidak bicara Muslim, tidak bicara Kristen, ini siapapun kalau ada yang melakukan tindakan kriminal ini harus dihukum. Dan kalau sampai ada staf susnya Kemenham ini jadi penjamin gitu kan, saya jadi berpikir, ya walaupun dia bertindak sebagai perseorangan, tapi kan dia juga dia di dalam kementerian lembaga. Betul. Dan bayangkan jika ada kementerian lembaga, atau kita bilang ini pemerintah ya. Sampai pemerintah memberikan jaminan kepada pelaku kriminal, negara kita mau yang rusak kan jadi kecoreng pemerintah kita. Betul. Menurut saya ini nggak pantas, ini Kemenham ini harus segera dikoreksi, dan kalau emang dia ada perintah siapa yang ngomong begini itu kan? Justru kami di saat ke Polda Jabar di Bandung, itu salah satu kabid dari Kanwil HAM daerah Jabar itu mengundang kami untuk datang ke Polda gitu, untuk bertemu dengan Pak Dir. Nah, ternyata sampai di sana kami merasa bahwa kami itu dijebak. Kenapa dijebak? Karena mereka datang meminta karena kebetulan ada Pak Dir, yang hadir cuma Pak Wadir. Nah, mereka datang menjelaskan seolah-olah ini sudah ada kejadian yang luar biasa, sehingga meminta untuk supaya korban mencabut laporan terhadap 7 tersangka yang tadi. Siapa yang mengintimidasi jadi? Nah, makanya jadi ketika Pak siapa namanya? Pak Nur Jaman. Kita sebutkan saja namanya kan. Tapi kan emang apa adanya kan. Pak Nur Jaman selaku kabid di salah satu Kanwil HAM. Datang ke Polda meminta dan menjelaskan bahwa sudah ada situasi yang sangat cukup mencekam, kacau balau lah ya, sehingga karena ini berdasarkan hasil asesmen mereka mengatakan bahwa masyarakat juga sudah tidak menerima lagi dan lain sebagainya, sehingga kami datang ke sini untuk meminta supaya 7 orang ini adalah yang tidak menjadi otak dari ini kejadian ini, mereka hanya turut serta di dalam ketika ada kejadian. Jadi mereka harap supaya korban, Pak Wedi khususnya, untuk mencabut laporan mereka. Nah, menurut kami ini tidak benar. Apalagi ini usulan dari, dan bahkan Pak Wadir menanyakan 4 kali pertanyaan disampaikan ke Pak Nur Jaman, si kabit. Bapak datang ke sini sebagai person atau pribadi? Mewakili siapa? Mewakili lembaga. Dia jawab mewakili lembaga. Oke, ini berarti mewakili HAM ya? Terus kedua lagi, Bapak datang ke sini sebagai siapa? Sebagai lembaga, dan itu 4 kali. Jadi jelas ya? Jelas di situ. Akhirnya disambutlah sama Bang Sten ya waktu itu. Nah, mungkin kalau soal itu ketika saya perhatikan, Bang Sten langsung mohon maaf nih, agak frontal juga dengan merespon seperti itu, karena kami selaku kuasa hukum, dan bahkan Bang Sten kemarin izin saya peragakan ya. Jadi Bang Sten nunjuk-nunjuk kaki begini. Kamu sebagai perwakilan lembaga gitu, datang ke sini hanya untuk mau mencabut 7 laporan 7 tersangka tadi. Mohon maaf nih. Jadi ini bisa dibilang berbentuk intimidasi dari orang tadi yang mewakili lembaga HAM tadi untuk mendesak Bapak mencabut laporan 7 orang itu. Nah, ini perlu jadi tanda tanya besar nih, Nur Jaman tadi ya. Dan ini bahkan Bang Sten langsung bilang begini, Bapak datang ke sini sebagai perwakilan, ini sebagai advokatnya mereka, pengacaranya mereka, harus sebagai lembaga. Dan dia lembaga bilang kan? Dan dia jawabnya sebagai lembaga gitu. Akhirnya ini ada Bang Subadria juga sampaikan begini, Pak, mohon maaf Pak,
Bapak anggap Pak Wadir ini sebagai kayak kepala RT, ketua RT, Bapak datang karena ada kejadian lalu minta diselesaikan. Ini proses hukum, Pak. Iya, nggak bisa yang gitu harus aja. Iya. Diselesaikan. Justru Bapak selaku orang yang datang mewakili lembaga, yang pertama Bapak harus datang dulu berdialog dengan korban. Sudah sejauh mana nih apa psikis daripada korban? Apalagi tugas dia sebagai emang lembaga HAM, ini apa kementerian apa nih? Kanwil ya, tetap aja ya. Tetap kementerian. Iya. Seharusnya Bapak datang berdialog dengan korban, apa yang bisa kami bantu dan lain sebagainya. Nanti untuk keperluan Kamtibmas, siapa sih yang nggak mau ada kerusuhan atau apa gitu, ya. Jadi Pak Widi sendiri juga sudah menjelaskan bahwa kami justru menjunjung tinggi perdamaian, malah justru kami juga ingin berdamai. Tapi yang namanya pelaku harus diproses dong. Betul. Kan begitu. Kalau misalnya ini tidak diproses, akan menjadi, mohon maaf, presiden buruk bagi kedepannya. Bisa jadi ada Sukabumi di Sumatera, Sukabumi di Maluku ataupun di mana, kan seperti itu, Bang Uya. Jadi intinya pada prinsipnya kami kesini ingin menjelaskan bahwa situasi yang seperti itu sehingga di luar masyarakat melihat, mohon maaf nih, ada yang konotasi lebih kepada keagamaan juga. Nah, justru kami datang ke sini ingin mengklarifikasi. Ya, saya juga nggak mau ini jadi isu agama, nggak mau saya. Ya. Gue adalah salah satu orang yang gak rela untuk memaafkan 7 oknum dari kasus Cidahu Sukabumi. Maaf banget nih para keluarga, menurut gue kalian tuh salah strategi. Lo bawa-bawa anak, lo tahu nggak korban dari suami lo tuh anak-anak semua. Kalau lo kasihan dengan anak lo, bagaimana anak orang lain yang kemarin diamuk-amuk sama laki lo? Gak boleh gitu, Bu. Orang tuh gak boleh egois, tahu. Ini maaf nih ya, maaf kalau salah nih. Ini menurut gue doang. Yang marah harusnya bukan orang-orang Kristen doang, tapi orang-orang yang beragama Islam juga harusnya marah. Karena gara-gara 7 orang ini oknum nih, agama kalian jadi tercoreng namanya. Padahal semua agama tuh baik, gak ada yang jelek, semua mengajarkan hal yang baik. Gue banyak kok ketemu orang Islam yang baik-baik banget, yang sabar-sabar, yang toleransinya tinggi banget ke tetangga. Gue banyak nemuin. Jadi buat penanggung jawabnya nih, please banget, hukum tetap berjalan. Karena kasus kayak gini tuh nggak sekali 2 kali, banyak banget. Kalau yang ini lo ampunin, takutnya makin banyak lagi kasus yang lain karena mereka ngerasa ya udah gue tinggal minta maaf diampunin. Tolong ya, tolong punya hati sedikit gitu. Ini korbannya bukan orang dewasa tapi anak-anak. Minimal ada simpati sedikit sama tuh anak-anak gitu. Pada saat kejadian itu kan bisa dikatakan ada juga anggota TNI dan Polri gitu ya Bang. Tapi kalau dalam beberapa cuplikan video itu tidak berusaha melerai tapi diam saja gitu Bang. Pada saat pengerusakan itu gimana tuh Bang mungkin? Ya, kalau terkait di video itu ada beberapa oknum anggota, baik ada Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ya, menurut kami ya cukup kami sesali ya kenapa pihak kepolisian dan TNI pada saat yang berada di situ, apapun alasannya, mau bilang masa banyak pun seharusnya sudah cipta kondisi seharusnya. Khususnya Polsek Cidahu. Apalagi Kapolseknya katanya monitor terkait permasalahan ini. Kami juga sangat menyayangkan dan juga menurut keterangan klien kami, Kapolsek Cidahu, Polres Sukabumi sempat turun ke lapangan juga dan bahkan bukannya dia menenangkan, jadi ada indikasi seolah-olah memprovokasi, seolah-olah gitu loh. Karena sampai ada perkataan, ada omongan Bapak Kapolsek ini ke klien kami, keterangan klien kami ya, keterangan Pak Yohanes Wedi, saya nggak mau melihat muka Bapak lagi lah. Nah, menyampaikan kekesalannya gitu loh. Saking mungkin merasa kesal karena ya menurut saya kan sekelas Kapolsek nggak boleh dong. Tidak elok mengucapkan seperti itu gitu loh. Harusnya dia menenangkan warga, ini malah seolah-olah ada indikasi, ada dugaan dia juga berpihakan ke masyarakat warga yang menjadi para pelaku ya, terduga pelaku perusakan. Nah, kami juga sangat menyayangkan itu. Dan terkait anak, kami juga sangat menyayangkan KPAI dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga ada juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA juga tidak ada inisiatif, tidak turun untuk, harusnya kan ini kan lembaga ataupun kementerian ini pakai anggaran negara, tetapi tidak menjalankan sesuai tupoksinya. Ini kami sangat sayangkan. Dan juga ada juga selain lembaga pemerintahan, ada juga lembaga non pemerintahan terkait perlindungan anak, ada LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga ada juga lembaga perlindungan anak. Jadi beberapa lembaga ini, komisi ini atau kementerian yang terkait melindungi anak ataupun Komnas Perempuan itu mana? Kalau memang nggak bisa, ya udah bubar aja gitu loh. Jangan kalian menghabiskan anggaran negara, tapi tidak hal-hal seperti ini tidak kalian
tidak akomodir, tidak akan lihat. Harusnya kan Kementerian Perlindungan Anak dan lain sebagainya itu saat ini yang paling utama ya korban anak-anak ini, karena anak-anak ini pastinya hal yang nggak mungkin. Kita saja yang sudah dewasa dihadapkan persoalan seperti ini naif rasanya kalau tidak trauma, apalagi anak-anak. Bayangkan kalau anak-anak kita semua mungkin puluhan tahun efek dominonya masih terasa tuh. Tapi kan masyarakat ini, oknum-oknum pelaku ini pada warga-warga yang persekusi ini kan nggak memikirin anak. Coba kalau anak mereka, bayangkan ini bukan hanya mobil yang dirusak, salah satunya ada motor klien kami, ada videonya viral tuh di media juga kan. Kalau memang perlu nanti kami kirimkan. Itu sampai di motor nggak ada salahnya, dipukul-pukul, diinjak-injak, dibuang ke sungai. Dibuang gitu. Terus gitarnya yang nggak ada salah apa-apa dibuang ke sungai, dibuang juga, dirusak. Lalu ada handphone klien kami, handphonenya sih nggak seberapa, tapi itu peninggalan almarhum istrinya. Jadi dia sangat berharga. Jadi istrinya sudah meninggal, Pak Wedi ini, handphonenya di situ semua, kenangan foto-foto di situ semua. Jadi beliau sampai bilang, dia ya sampai sedih lah, sampai miris lah. Ini handphone, jadi kayak ini kamar rumah ini, kamar villa ini diduga didobrak sama para pelaku ini. Karena padahal posisi terkunci, tapi sampai didobrak. Artinya di sini ada dugaan penjarahan lah kalau kita bilang. Ini sungguh sadis sih. Oke. Bang, kan tadi abang menyebut bahwa ini tuh sebenarnya ada ratusan orang. Ya. Walaupun ada juga orang yang membantu ya, warga-warga sekitar. Tapi kenapa hanya 7 yang ditahan? Ya gini, untuk proses hukum itu kan sama-sama kita ketahui, untuk menetapkan seorang tersangka, seseorang menjadi tersangka, itu kan harus ada alat bukti yang cukup. Nah, ini kan polisi ini saat ini bekerja hanya berdasarkan dari video-video yang beredar. Jadi yang benar-benar terlihat ikut merusak. Jadi yang mungkin yang nggak kesorot sama video itu mungkin ya lolos. Dan kenapa video minim ya, karena memang rata-rata yang ada di situ orang dewasanya fokus untuk menyelamatkan anak-anak dulu, untuk evakuasi keluar. Jadi nggak ada tuh yang sebut-sebut video. Makanya videonya yang satu-satunya yang ada itu hanya video pada saat lagi di dalam mobil. Jadi ada yang video itu pas gebuk-gebukin mobilnya tuh. Jadi tapi kami menghimbau ke kepolisian bahwasanya pasti ada aktor intelektual, ada dalang di situ. Nggak mungkin segampang itu mengumpulkan ratusan orang. Pasti ada tokoh-tokoh masyarakat yang bermain di situ. Kami menduga pasti ada beberapa, bukan cuma satu ya, pasti ada beberapa. Gitu. Nah ini yang harus bisa kita buktikan bersama, dan kita harus bisa membantu kepolisian juga. Ayo siapapun yang punya informasi, tolong dibantu. Bang, terkait hal tersebut juga kan Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi juga turut menyumbang sumbangsi 100 juta. Dan katanya ininya uangnya dikasih ke masjid atau musola setempat. Itu seperti apa mungkin Bang sebagai kuasa? Jadi gini, kemarin memang informasi yang beredar seperti itu. Nah, namun kemarin klien kami sudah kami tanyakan bahwa itu baru rencana, pada saat itu baru rencana akan disumbangkan, tetapi memang kemungkinan dalam minggu ini memang mau disalurkan. Jadi uang 100 juta itu apakah nanti semuanya ataukah beberapa nanti pasti akan disumbangkan ke masjid ataupun musola di sekitaran. Memang betul. Memang betul. Tetapi untuk waktunya mungkin dalam minggu ini. Mungkin menambahkan, kalau menurut klien kami kemarin, intinya gini, ini kan kemarin kejadian itu kan memang ada sumbangan, tapi kan beliau belum kesana kembali. Nah, jadi belum ada waktu yang pas untuk menyerahkan. Jadi dia maunya ya dia yang menyerahkan, karena itu uangnya dititipkan kepada Pak Yongki ya. Pak Yongki itu adalah pegawai beliau yang menjaga villa tersebut. Jadi bukan ada di klien kami, bukan ada di Pak Wedi. Kondisi uang. Nah, uangnya itu ada di Pak Yongki. Sehingga Pak Wedi sendiri belum sempat kesana, tapi Pak Wedi sudah berniat untuk menyumbangkan kepada masjid-masjid atau warga sekitar. Tapi dia maunya dia ikut ada, tapi waktunya belum sempat. Bang, tapi kan bisa dikatakan kan ini rumah beliau yang terkena villa ya, bisa dikatakan villa. Itu alasan beliau untuk menyumbangkan itu kenapa, Bang?
Ya mungkin karena ajaran cinta kasih ya Mas ya. Ya kalau saya boleh sedikit mengungkapkan bahwasanya ada ajaran dalam Alkitab, apabila ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu gitu. Jadi memang orang-orang Kristen ini udah terbiasa disakiti. Ya kalau disakiti kita bahkan tidak akan pernah berhenti untuk memberi kasih pada orang yang menyakiti kita. Gitu. Balasannya secara ini ya Bang. Oke. Bang, ini juga kemarin yang lagi rame soal staf sus Kemenham. Ini kan beliau bilang bahwasanya akan menangguhkan penahanan. Itu seperti apa tuh Bang? Kami sih agak lucu ya menanggapi terkait ada statement dari staf sus Kementerian Hak Asasi Manusia ya, Bapak Thomas ya waktu itu ya. Jadi di pendopo Bupati ya kalau saya lihat, pendopo di Sukabumi sana lah, Pelabuhan Ratu. Jadi kami agak lucu sih, ini cacat secara berpikir, logikanya cara berpikirnya salah. Kalau berbicara terkait hak asasi manusia, memang betul pelaku maupun korban memang memiliki hak asasi manusia yang sama. Tetapi jangan kemudian dikesampingkan juga. Justru kalau perspektif HAM, ini jelas salah dia memandangnya. Harusnya lebih diutamakan korban dong. Korban baru pelaku. Ini malah korban dulu. Ini jangan sampai seolah-olah gini loh. Jangan sampai negara ini seolah-olah menormalisasi perbuatan peristiwa pidana gitu. Jadi negara tidak boleh kalah gitu loh sama orang-orang, sekelompok orang yang ya seperti ini mencederai kerukunan dan melanggar hukum gitu loh. Makanya kenapa malah harusnya Kementerian HAM dalam hal ini harusnya lebih fokus ke korban, atau apalagi korbannya anak-anak, ya kan? Ini malah ke pelaku. Dan nggak hanya, nah kami cerita sedikit ya, nggak hanya di Sukabumi. Pada saat kami ke Polda Jabar, klien kami ya dihubungi oleh salah satu mungkin pejabat Kanwil HAM di Jawa Barat, seolah-olah akan ada pertemuan dengan Dirkrimu Polda Jabar. Ya. Nah, ya sepemahaman klien kami, mungkin mau tarik di Polda mungkin perkaranya, mau membahas fokus, karena memang dari awal kami tidak lurus, tidak ada kata damai, maunya semua diproses, memaafkan sesama manusia, sesama makhluk hidup yang baik dan beradab, memaafkan oke dan pasti, tetapi perbuatan pidana tetap diproses, usut sampai tuntas. Apa yang terjadi ketika kita sampai di Polda Jabar, ketemulah dengan Pak siapa itu namanya? Pak Nur Jaman, salah satu pejabat mungkin di Kanwil HAM Jawa Barat. Nggak ada ngomong apa-apa ke kami, langsung masuk ruangan pejabat Polda di sana. Kebetulan diwakili oleh Wadir Krimum. Sampai Pak Wadir Krimum juga bingung. Jadi seolah-olah Bapak Nur Jaman ini, yang kami duga Bapak Nur Jaman, ini dia seolah-olah mau jadi lawyer, seperti lawyernya pelaku. Datang tiba-tiba belum ngomong ke kami, seolah-olah Pak Wadir Krimum kami sudah ke lokasi. Jadi dia soal laporan di lokasi itu sangat mencekamkan, ini sangat tragis kejadiannya, bla 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 bla. Intinya dia bilang keluarganya pelaku ini ada yang masih anak kecil lah, tanggung keluarga lah segala macam. Jadi kami berharap dari Kanwil HAM Jawa Barat benar-benar bisa diselesaikan. Kami kebingungan. Terus kami dari sebelah ngomong langsung bantah, Pak, kami ini mohon maaf bukan orang-orang bodoh Pak. Bapak ini mewakili pribadi atau secara lembaga. Sampai Pak Wadir Krimum juga 4 kali nanya, Bapak mewakili secara pribadi atau secara negara gitu loh. Karena agak lucu gitu loh, kita nggak tahu apa-apa, seolah-olah dia mau mengadu, terus kalau dia mengadu ke Pak Wadir bisa diselesaikan itu, kan enggak. Ini kan proses hukum. Minta mediasi gitu. Ini juga dijebak gitu. Kalau kita tahu mau begitu, kita juga nggak mau. Jauh-jauh loh. Klien kami dari Tangerang ke Bandung. Kami dari Jakarta ke sana. Makanya kami agak bingung nih, Kementerian HAM ini dari mulai akar rumput nih sampai atas terlalu berlebihan. Ini ada apa gitu loh. Kita berharap ya dalam pemerintahnya Pak Prabowo, Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa evaluasi Kementerian HAM. Ya walaupun mungkin Pak Pigai sudah, Menteri HAM sudah klarifikasi, namun ya ini kan yang beredar di masyarakat kan seolah-olah, jangan sampai masyarakat berpikir, negara membela pelaku kejahatan. Ini jelas kejahatan. Giliran korban tidak ada, belum ada sampai saat ini. Sampai anak-anak itu nggak ada, apa dari Kementerian HAM datang, dari Komnas Perempuan kah atau anak kah, atau
Komisi Perlindungan Anak, nggak ada, nol, sama sekali tidak ada. Jadi kita sangat berharap teman-teman semua bisa mengawal kasus ini, jangan sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi kemudian hari ada Sukabumi Cidahu lain-lainnya lagi. Boleh menanggapi dikit soal kemudian soal klarifikasi Pak Menteri HAM, Pak Pigai, kalau memang benar itu spontanitas dari Pak Thomas, kenapa Kanwil pun melakukan hal yang sama? Kalau memang itu memang adalah ada apa ya istilahnya, ada masalah, ada kerajaan dalam kerajaan lah istilahnya. Jadi ada matahari lain. Berani nggak Pak Pigai untuk memacak mereka semua yang terlibat untuk meminta penangguhan penahanan terhadap para tersangka? Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama. Seorang kepala desa, RT, dan Kapolsek dalam video tersebut terkait dengan kasus Cidahu. Dan para netizen mengutuk, mengancam keras aksi para intoleran yang terjadi di Cidahu tersebut. Bahkan ada netizen yang mengancam dan menyayangkan di mana aksi-aksi manusia biadab itu ketika mereka merusak rumah, merusak simbol salib, bahkan ada motor yang mereka rusak dan buang. Saudara, ini berlomba-lomba mereka melakukan perusakan. Kalau Anda menonton videonya, bukan hanya 8 orang, tetapi yang ada di video pengerusakan salah satu motor, ya sekitar 10 orang, saudara. Belum ada yang lain yang ada di dalam rumah, belum ada yang di luar, bahkan ada yang merusak mobil, saudara. Tetapi yang ditangkap hanya 8 orang, ya. Padahal aksi demonstrasi, aksi pengerusakan rumah villa tersebut adalah ada banyak. Tapi mengapa hanya 8 orang? Ini kan pertanyaan. Itu underscore Yahya Teresia mengatakan, RT, kepala desa, dan Kapolsek dan perusak rumah Cidahu juga semua harus diperiksa, saudara. Ya, jangan hanya 7 orang atau 8 orang saja, juga mereka sudah membuat anak-anak, mereka membuat anak-anak di bawah umur jadi trauma, terganggu psikologis mereka. Harus diikut sertakan atau dipenjara mereka, saudara. Ya, mengapa? Karena tidak punya hati nurani antar sesama rakyat Indonesia. Mana yang dinamakan negara Pancasila. Menurut Teresia, Kapolsek, RT, RW, dan termasuk ke-8 yang tersangka harus diperiksa. Harus diperiksa, karena di dalam kejadian mereka ada kepala desa, ada RT, ada Kapolsek. Kapolsek tidak akan sama sekali ketika simbol salib yang paling sakral itu mereka rusak. Ketika ada motor yang mereka injak-injak dan rusak dan bahkan buang ke jurang, ada polisi, ada polsek setempat, dan ada RT RW, dan harus diperiksa para manusia-manusia ini. Tidak boleh dibiarkan. Mereka ini adalah aktor, atau ya saya katakan aktor di balik aksi ini. Kepala desa pura-pura nangis, Bapak Gubernur kembalikan kerusuhan warga kami. Wah, kembalikan kerusuhan berarti diulang lagi untuk rusuh, ya. Ini pernyataan sudah kocak, sudah salah, dan sudah bohong lagi. Berlaku membela diri, biar hukum yang berjalan, biar dihukum para tersangka. Ya, saya lebih setuju kalau di penjara 15 tahun, biar kapok. Ya, siapa suruh lakukan tindakan-tindakan? Anda beribadah bebas, ya, 5 kali sehari, bahkan lebih, bahkan ada sampai jam 12 malam, jam 1. Kami orang Kristen tidak ganggu-ganggu. Kami biasa-biasa saja. Tetapi ketika orang Kristen berdoa di rumahnya, berdoa di tempatnya sendiri, mengapa Anda kepanasan? Mengapa Anda larang? Ini kan kocak, ya. Underscore Print Karya berkomentar, viral sampai ke luar negeri intoleran di Indonesia. Memang negara Konoha ini paling brutal terkait dengan agama. Benar-benar sangat memalukan apa yang mereka lakukan. Pelaku tak punya urat malu. Memang sudah tidak punya urat malu para manusia-manusia ini. Ya, kepala kampung juga RT-nya dan polisi yang ada saat itu kerusuhan, anarkis, tolong diperiksa. Nah, ini senada dengan apa yang disampaikan Yahya Teresia dengan Prikarya.
ya, Print Karya berkomentar hal yang sama, supaya RT-nya, polisi yang ada pada saat itu harus diperiksa. Ya, mengapa waktu itu polisi tidak melerai? Mereka diam, mereka lihat saja, mereka tidak bertindak secara tegas, tidak menenangkan, mereka diam. Apa gunanya mereka? Tidak ada gunanya. Polsek Cidahu itu tidak ada gunanya. Polsek Cidahu itu tidak ada gunanya. RT tidak ada gunanya. Padahal mereka digaji dari uang rakyat. Sudah terbukti melakukan pelanggar mewek. Minta untuk ditangguhkan, kurang ajar. Jelas-jelas melanggar HAM, menista simbol iman kekristenan, dan melakukan pengerusakan. Ya. Underscore kakakbot 78 berkomentar, kepala desa paling biadab. Ya, saya juga sepakat bahwa kepala desa itu paling biadab, pura-pura sok baik di hadapan KDM, tetapi hatinya hati iblis, hati jahat, ya, yang bilang toleransi. Anda siapa? Orang yang berdoa harus minta izin. Dia lagi bilang meresahkan. Ini kagak, ini kocak. Kalau Anda berdoa berteriak tutup jalan, bukankah itu meresahkan? Itu meresahkan sebenarnya, mengganggu berjalannya lalu lintas sebenarnya, ya. Tapi itu tidak dipermasalahkan. Otaknya di mana Pak Kepala Desa? Jangan bilang ibadah umat Kristen yang retreat itu meresahkan. Tidak selamanya di situ, hanya beberapa hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu pulang mereka. Tapi bilang meresahkan, ini memang mulut Bapak Kepala Desa ini kurang ajar yang bilang meresahkan. Ya, kalau dibandingkan dengan agama Anda, 5 kali sehari berteriak-teriak, tapi bagi kami tidak masalah. Bahkan ada sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2. Tapi kami tidak mengganggu Anda. Tapi lo bilang hanya nyanyi-nyanyi, lalu Anda bilang meresahkan, kurang ajar. Saya marah terhadap manusia ini. Saya marah. Betul-betul. Kakakbot 7 berkomentar bahwa sedangkan kalian berdoa menggunakan toa dari pagi, siang, sore, malam bunyi, bising sampai puluhan kilometer pun kami rasa biasa saja. Ya memang. Kami rasa biasa saja karena kami menyadari bahwa silakan sembah Tuhan yang Anda sembah. Silakan puji Tuhan yang Anda sembah. Tidak ada masalah dengan kami. Tidak masalah dengan iman saya. Makanya kami biarkan, kami tidak merasa terganggu, merasa terzolimi, merasa terintimidasi. Tidak. Kami tahu. Karena kita memiliki kebebasan di dalam menyembah dan memilih agama masing-masing. Jadi oleh karena itu saudara, saran saya kepada pihak yang berwajib harus diperiksa semua kades, RT, RW, dan juga Polsek Cidahu itu diperiksa, ya, karena mereka ada pada waktu itu mereka diam saja dan tidak ada komentar apa-apa. Mereka melihat apa yang terjadi lalu tidak melerai dengan peristiwa yang ada. Oleh karena itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.